bagaimanapun kita yang ada di sini dengan mereka yang ada di rumah kualitasnya berbeda. Jadi saya tidak akan banyak kata. Demikian saja dari saya. Tetap semangat dan semangat. Honorer! 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 Berlubang selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri. Yang pertama adalah kita menuntut agar adanya pembayaran honor selama 4 bulan ini yang masih belum mampu dicairkan oleh Pemkab Blitar. Dan jelas ini ada suatu hal yang Satpam pilih. Honor di Dinkes atau di beberapa SKPD yang lainnya itu dicairkan. Tapi faktanya di mana pendidikan belum cair sama sekali. Ya. Yang kedua adalah kita mendorong agar honor itu dinaikkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi honor itu sesuai dengan UMR atau UMK yang berlaku di daerah masing-masing. Kalau UMK-nya di sini itu ada sekitar 1.100.000, maka kita berharap agar hari ini Dewan akan menaikkan honor K2 sesuai dengan UMK. Itu aja. Dan yang ketiga adalah agar adanya fungsi pengawasan Dewan yang begitu masif. Agar apa? Agar manipulasi dan dugaan K2 bodong itu tidak terulang kembali. lagi sepeda kembang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri. Ya. Dinas pendidikan K2 semua. Ya. Terus waktu datanya 2005 semua ini. Ya. Awalnya saya berpikir setelah pengangkatan seleksi pegawai negeri ini K2 ini saya pikir sudah selesai. Pikir saya begitu. Artinya ketika kalau kategori 2 ini dikelompokkan, akhirnya diseleksi mana yang lolos, mana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya pikir selesai. Tapi karena belum selesai, ya kamu persilahkan Pak Toto untuk hal-hal yang ditanyakan tadi, untuk menyampaikan ini. Nanti kita akan tanggapi dari Bapak yang mungkin kalau ada tanggapan, kami silakan. Kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama terkait dengan masalah honor. Kami sampaikan Pak Lutfi beserta Bapak-Bapak dan Ibu dari Komisi 4. Memang untuk honor untuk tenaga honorer kategori 2 ini sudah terpasang di APBD Kabupaten Blitar sejumlah kurang lebih 5 miliar sekian. Honor sudah terpasang di Dinas Pendidikan. Terus terang kami mohon maaf, sampai dengan saat ini kami belum bisa mencairkan honor ini. Juga kami yang pertama itu memang masih ragu-ragu karena di dalam nomenklatur saya itu masih menyebutkan tenaga honor kategori 2. Itu alasan saya yang pertama ya. Alasan saya yang pertama. Seperti disampaikan oleh Pak Lutfi tadi, saya juga mempunyai pandangan bahwa tenaga honorer ini sudah selesai setelah ada tes. Setelah ada tes. Sehingga nomenklaturnya di situ masih tenaga honorer kategori 2. Ini yang membuat keraguan saya. Kemudian yang kedua, saya terus terang masih mencari cantolan hukum yang pas, yang benar, dan ini sama-sama menguntungkan. Saya juga selamat, bapak-bapak dan ibu-ibu juga regulasinya ini lancar, pasti, itu loh maksud saya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh
oleh pemerintah pusat bahwa tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus sementara ini kebijakannya diserahkan kepada daerah masing-masing. Memang kita kalau merujuk pada PP 48 itu disebutkan bahwa daerah itu tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer dalam bentuk apapun, tapi setelah terbitnya PP 48. Nah, posisi bapak-bapak dan ibu-ibu ini menjadi tenaga honorer ini kan sebelum terbitnya PP 48 sehingga diakui sebagai tenaga honorer kategori 2. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini diangkat oleh kepala sekolah atau kepala UPTD atau kepala dinas. Ada yang diangkat oleh kepala dinas. Ada yang diangkat kepala dinas. Ada. Tapi yang sopan di dinas, yang sopan di lingkungan dinas. Ini nah, kami masih mencari formulasi ini. Harapan saya biar kita sama-sama bisa berjalan. Harapan saya ini ada cantolan yang jelas, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu itu betul-betul bisa menjadi honorer daerah. Agar bisa seperti itu, bentuknya apa? Bentuknya nanti ada semacam penetapan, kalau kemarin kan hanya penetapan hasil pendataan. Ada penetapan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu itu betul-betul menjadi honorer daerah kabupaten kita, sehingga kami pun mengeluarkan honor kepada bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak ragu-ragu, aman. Ya. Terus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri, maksud saya, kalau sudah ada penetapan seperti itu, Pak Lutfi, sudah ada penetapan seperti itu juga akan statusnya akan lebih jelas gitu. Maksud saya seperti itu. Saya kemarin memang janji kepada Mas Tri, saya upayakan dalam 1 minggu itu bisa saya cairkan untuk teman-teman. Tapi seumpama ada molornya, ini tentunya saya akan masih mencari cantolan yang jelas. Itu bukan uang saya. Cuman saya ingin mencari satu regulasi yang memang benar dan tepat agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Saya tidak akan nahan-nahan kalau memang itu haknya dari teman-teman semuanya. Saat ini entah itu DPRD ataupun Pemkab itu sedang terjebak pada alur yang membingungkan. Salah ketawa. Nah, artinya memang kalau kita ngomong benar kategori ada K1, ada K2, ini bedanya adalah kalau K1 memang dianggarkan secara konkret di APBD. Sedangkan untuk K2 ini adalah kriteria honorer yang tidak dianggarkan di APBD karena memang ada kriteria politik waktu itu. Jadi kalaupun ini dari masalah, saya yakin ada temuan dari BPK sejak tahun 2012, 2013 ada, tapi tidak ada temuan audit BPK sama sekali. Artinya benar-benar ini adalah suatu budgeting yang memang dianggarkan untuk kebutuhan yang real, tidak manipulatif. Dwi perkara regulasi sebenarnya kan sudah kemarin temuan. Terus ini piye kan begitu kan? Kalaupun bermasalah Pak ya, pasti ada temuan di BPK. Enggak ada temuan sama sekali. Mungkin lebih konkretnya bisa koordinasi dengan inspektorat atau mungkin BPKD. Ya. Jadi tidak semua yang real itu juga belum mesti ya benar-benar benar. Itu pertama. Jadi tetap kita akan kontrolasi. Apalagi fiktif. Fiktif jelas salah. Iya. Yang real aja kalau salah dalam hal penganggaran, dalam hal nomenklatur juga jadi masalah. Itu tentunya kami dari Komisi 4 mungkin nanti juga akan koordinasi dengan Komisi 1 karena ini urusan kepegawaian, juga harus koordinasi dengan yang lebih atas. Kalau anggaran ini tidak tercair ya silahkan Pak, tidak bisa ditaruh dari kemana-mana kecuali di PHK dirubah. Mas, bapak-bapak dan ibu-ibu,
kami tetap akan mengupayakan. Ya. Saya upayakan semaksimal mungkin untuk bapak-bapak dari ya. Kalau perlu nanti perwakilan ini saya ajak ke inspektorat. Ya. Inspektorat Kabupaten ya kan mesti siap Mas Bowo, Mbak Anu ini mesti siap nanti saya ajak ke sana. Kita cari bareng-bareng cari solusi. Secepatnya. Besok saya diajak juga tidak apa-apa. Ya. Bahwa belanja pegawai kita APBD kita 2 triliun. Ini belanja pegawai untuk Dignas 927. Tak guru, tak tunggalannya dan sebagainya, sertifikasi dan sebagainya. Tenaganya paling luar biasa. Ini hanya pidato saja. Ini hanya pidato. Selesai kan tadi? Sama-sama cari solusi untuk mengeluarkan anggaran yang jenengan kehendaki, dasar hukumnya ke inspektorat, BPKP dan sebagainya. Berarti ada 50% lebih untuk belanja pegawai dan didominasi oleh dinas. Sementara kesehatan wajib 10%, wajib. 20% pendidikan kan jenengan dengan sesuai, 10% kesehatan. Yang lain juga perlu. Belanja modal 30% juga BP walaupun itu tidak terlaksana di seluruh Indonesia yang kabupaten. Artinya keter-keter. Diweki enak duit 2 miliar tapi gini iki ojo ngeluwi iki dan sebagainya. Sementara permohonan masyarakat banyak. Mulai bantuan sosial, mulai jalan dan sebagainya. Artinya belanja sing dikritik ya asli belanja pegawai. Belanja tidak langsung yang pegawai. Diharapkan APBD ini tidak habis untuk membayari pegawai. Diharapkan begitu. Sampai sekarang pun bagi yang sudah lulus, ini perlu kami informasikan kepada teman-teman semuanya bahwa bagi yang sudah lulus pun ini juga masih diverifikasi ulang, diverifikasi lagi. Ini terbukti dari beberapa waktu yang lalu dari Inspektorat Jenderal Badan Kepegawaian Negara. Ini Pak Rafael namanya, inspektornya sendiri, bukan anggotanya. Inspektornya sendiri Pak Rafael itu mengadakan verifikasi terhadap tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Ini mengadakan sampling di Kabupaten Blitar. Itu juga memverifikasi terhadap kebenaran dari teman-teman honorer kategori 2 yang sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Kami tidak tahu kesimpulannya, jadi belum disimpulkan. Disinyalir memang berdasarkan informasi lesan, ya informasi lesan dari Pak Rafael bahwa disinyalir di Kabupaten Blitar itu ada sekitar 120 tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Ini statusnya diragukan masalah, ya diragukan. Jadi masih perlu ada verifikasi ulang. Ya. Kami sepakat apabila itu memang diadakan verifikasi ulang untuk mencari kebenaran. Kami sangat sepakat dan mendorong untuk diadakan seperti itu. Jika ada regulasi lagi, jangan sampai terjadi seperti yang kemarin itu banyak sekali data-data yang bodong seperti itu di kabupaten. Makanya kami juga sudah melakukan gerakan kemarin, sudah mengirim data ke Menpan, BKN, Mabes Polri dan seterusnya. Itu karena kami merasa istilahnya banyak teman-teman yang bodong bisa lulus, bahwa kami yang seperti ini tidak lulus. Padahal kalau dilihat dari caranya itu nilai tidak ada. Setelah tes itu kan nilai tidak diumumkan, itu nilai tidak ada. Fakta nomor kelipatan 9. Nah ini yang membuat kami melonjak itu Pak. Karena apa? Faktanya di lapangan banyak tenaga yang bodong yang diterima. Itu makanya kami protes secara nasional seperti ini. Faktanya yang kami benar-benar mengajar seperti itu, tapi ternyata tidak diterima. Basur yang bodong, mereka yang baru. Begini Pak, ini saya mewakili dari teman-teman PTT.
sejak tahun 2007 itu kami mungkin yang tergabung dalam K2 ini sudah tidak bisa mengikuti ujian karena terbentur usia. Oke. Terakhir saya malah ikut di kota, itu usia sudah kritis Pak. Sejak tahun 2007 itu sampai barusan tahun 2022 baru ada ujian. Sedangkan jembatan kita untuk ke CPNS itu kan harus melalui ujian. Selama ini kita tidak pernah ada ujian khususnya untuk tenaga administrasi. Baru-baru ini ada ujian, toh ya yang itu tadi yang disampaikan dari Bu Sri, itu yang lolos justru yang banyak yang bodong. Meningkatkan pengawasan, lebih masif lagi dalam pengawasan. Juga kami juga minta ibu-ibu yang juga ikut mengawasi. Ya. Karena ada uji publik. Yang dibaca yang ini bodong apa enggak mungkin ikut juga lah, kaitannya ikut juga dalam pengawasan bersama-sama. Ya karena satu kelemahan yang ada sudah menjurus kepada teknis sekali. Ini kan juga keterbatasan kita dalam mengawasi juga ada. Tapi ketika diawasi oleh banyak pihak dan termasuk dari ibu-ibu juga dalam kaitan verifikasi nanti, saya pikir lebih aman. Tapi kalau di luar kewenangan yang sudah menentukan kelipatan 9 dan sebagainya, kami juga tidak bisa komentar. Ini terkait dengan masalah sertifikasi. Memang kami tanpa diminta pun oleh teman-teman dalam upaya mencari solusi terhadap teman-teman tenaga honorer. Ini kami sudah berkonsultasi ke kementerian terkait dengan masalah sertifikasi ini. Memang agak ironis kebijakan dari pemerintah ini bahwa yang diberi sertifikasi itu hanya guru-guru yang bekerja di sekolah swasta. Padahal di tempat kita, ini teman-teman K2 ini semuanya bekerja pada sekolah negeri. Tapi justru tidak mendapatkan sertifikasi. Memang aturannya seperti itu. Ternyata setelah kami konsultasi bersama teman-teman ke Jakarta, itu bisa. Teman-teman yang ditempatkan di sekolah negeri itu bisa memperoleh sertifikasi dengan catatan apabila teman-teman ini diangkat dengan keputusan bupati. Yang mengangkat adalah bupati atau wali kota. Satu celah yang mungkin bisa kita tempuh bersama-sama ya, tidak janji loh ya, tidak janji. Monggo bersama-sama dengan saya nanti mencari solusi dengan ini, di mana aturan yang ada PP 48 ini kan tidak boleh mengangkat tenaga honorer dalam bentuk apapun, itu kan setelah 2005. Tapi teman-teman ini secara fakta ini bekerja sebelum 2005. Jadi di sini sebetulnya ada satu celah bahwa teman-teman ini bekerja di negeri sebelum 2005. Mungkin nanti sama-sama kita cari solusinya agar teman-teman ini yang sudah mengabdi lama ini juga bisa mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh sertifikasi. Verifikasi ya memang urusan, tapi dia memberdayakan yang namanya K2 dengan mungkin ya kita akan coba komunikasi dengan yang namanya bupati yang urusannya kan begitu-begitu tuh ya. Kalau minta semua K2 pegawai negeri kan bukan kewenangan kita kan. Dari bapak-bapak selaku wakil kami untuk bisa memberikan, kami bisa Bapak mendorong ke pemerintah pusat terkait ini supaya penambahan kuota untuk seperti daerah-daerah lain, karena itu sudah diajukan oleh pihak pemerintah seperti dan DPR, karena kami juga kemarin tuh dari daerah-daerah lain itu selalu banyak yang didampingi oleh DPR. Kami hanya serundulan sendiri-sendiri dengan seperti itu, dan kami mohon juga bapak-bapak agar kami bisa didampingi selaku agar perekrutan untuk selanjutnya itu bisa untuk kabupaten bisa keren semua. Artinya minta dari pemerintah untuk support harus. Iya. Cukup Pak ya. Janjian ya dengan Pak. Ya. Kami sampaikan terima kasih. Kami atas nama DPRD Kabupaten Blitar juga menyampaikan kepada dinas dan Bapak Ibu sekalian
permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Toto juga terima kasih, kalau Bapak terima kasih, juga Ibu juga Pak Tri yang mendampingi Bapak Ibu K2 untuk hadir di sini. Tentunya Erik pun kami tetap siap. Erik pun tetap siap, tapi tentunya berjenjang yang substansialnya kepada kami. Untuk itu kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepala itu sepeda butut dikeput lalu cabut kalang kabut baterai kentut bawa pulang. Omar Bakri pegawai negeri. Omar Bakri 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Omar Bakri banyak ciptakan menteri. Omar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Omar Bakri seperti dikebiri? Bakri siapa amat lo jadi orang gawat.